Shalom, selamat pagi adik-adikku sekalian. Apa kabar hari ini? Oh, luar biasa, puji Tuhan. Semua baik-baik saja, dan karena itu sebelum kita memulaikan pembelajaran kita di saat ini, kita akan awali dengan berdoa. Adik-adik sekalian diminta berdiri. Ibu akan tuntun kita dalam doa. Mari berdoa. Ya Bapa kami bersyukur karena kasih-Mu nyata di tengah perjalanan hidup kami. Kami ada di lembaga pendidikan ini dengan kuat, sehat, dan segar. Dalam kebersamaan kami akan menunaikan tanggung jawab iman sebagai guru dan peserta didik. Kami memohon kasih karunia Tuhan menyertai kami dalam kegiatan belajar saat ini. Biar kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan baik sebagaimana yang kami rencanakan, amat terlebih sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Tuhan campur tangan bersama kami, menolong, memberkati, memimpin kami dalam proses pembelajaran ini. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur dan kami siap belajar di dalam nama Tuhan Yesus, Guru Agung kami. Amin. Silakan duduk kembali. Ketua kelas, hadir semua ya. Ibu lihat semua wajah-wajah dari kelas 11 yang ada hadir saat ini. Ya, baik. Dan sudah siap belajar? Ya, puji Tuhan, siap belajar. Jika sudah siap belajar, artinya bahwa semua perlengkapan belajar sudah Anda miliki, ya, buku, pulpen, dan lain-lain sebagainya yang Anda perlukan dalam pembelajaran kali ini. Atau masih ada yang tidak mempunyai pulpen? Baik, semua sudah memilikinya. Ibu berharap bahwa Anda akan semangat belajar, ya, dan dapat memberi yang terbaik di saat ini. Untuk tempat duduk Anda, Ibu mohon ya untuk ditukar. Yang laki-laki mari duduk di depan. Ya, perempuan ambil bagian duduk di bagian belakang. Yosua dengan Emsan mari duduk di depan, tukaran dengan Anggi dan Wajingka. Oke, yang sudah betul. Gereja dan keluarga memiliki persamaan dalam fungsi dan tugas panggilan. Harus adik-adik masih ingat. Kalau begitu ibu mau tanya, apa yang menjadi persamaan dari gereja dan keluarga dalam fungsi dan tugas panggilan itu? Silakan jika sebutkan salah satunya. Baik. Persamaan gereja dan keluarga dari fungsi dan tugas panggilan adalah bahwa sama-sama sebagai institusi yang bertumbuh. Baik. Seterusnya, silakan Kiki. Apalagi persamaan dari keluarga dan gereja? Baik. Melayani, terpanggil melayani. Melayani artinya bahwa semua anggota keluarga saling memberi pelayanan dan pengorbanan yang ikhlas. Selanjutnya adalah panggilan bersekutu. Gereja dan keluarga sama memiliki panggilan untuk bersekutu. Bahwa keluarga yang terdiri dari individu-individu diharapkan untuk mampu melakukan persekutuan dan memfasilitasi anggota keluarganya untuk bersekutu.
akan ambil bagian dalam persekutuan-persekutuan yang dilakukan. Kemudian panggilan untuk bersaksi adalah bahwa keluarga menjadi pusat kesaksian. Tetapi keluarga juga wajib untuk membawa kesaksian di lingkungannya, di mana keluarga itu menciptakan atau menunjukkan keadaan keluarga yang saling mengasihi, melindungi, menjaga. Kabar sukacita ini akan disaksikan di lingkungan di mana keluarga itu berada. Dan kaitan dengan materi kita hari ini adalah bahwa ketika baik orang tua maupun anak-anak mampu melaksanakan tanggung jawab imannya dengan baik, maka tentu apa yang menjadi harapan daripada Tuhan terkait dengan keberadaan keluarga bersama dengan tugas panggilan itu akan terlaksana dengan baik. Demikian adik-adik, ya, materi yang sudah kita pelajari pada pekan yang lalu. Dan hari ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah bahwa melalui model pembelajaran Discovery Learning dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar dengan penyelidikan sederhana dan dengan mengolah informasi, berdiskusi, dan penugasan peserta didik dapat menganalisis pentingnya nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. Dan setelah proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat membuat karya yang berkaitan dengan nilai-nilai Kristiani dalam keluarga dan pernikahan, menghayati dan mewujudkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. Itu tujuan dari pembelajaran kita pada saat ini. Nah, semoga dengan semangat, kerinduan adik-adik untuk belajar di saat ini kita dapat mencapai tujuan pembelajaran itu dan di dalam pertolongan Tuhan. Materi kita tanggung jawabku terhadap keluarga dengan submaterinya ada 3. Anak dalam keluarga, tanggung jawab orang tua, dan tanggung jawab anak. Yang akan kita lakukan adalah berdiskusi, ya. Tetapi sebelum berdiskusi, adik-adik sebentar nanti akan membaca materi dari bab 5, ya. Maksud ibu bab 6, halaman 53 sampai 60. Setelah adik-adik membaca materi, adik-adik akan mengamati gambar, ya, yang akan ibu tayangkan, dan kemudian ibu memberikan penjelasan kepada adik-adik, mengantar adik-adik masuk dalam diskusi. Selesai diskusi, hasil diskusi akan dilaporkan melalui presentasi kelompok, ya. Dan kemudian sebagai evaluasi adik-adik akan mengisi 5 soal. Soal sudah ada di LKPD, ya. Tadi ketua kelas sudah bagikan, ya, semua sudah mendapat. Sebelum masuk ibu sudah sampaikan pada temanmu ketua kelas untuk membagikan buku dan juga LKPD pada Anda. Semua sudah mendapat, ya? Baik, semua sudah mendapat. Dan sesudah adik-adik mengerjakan 5 soal, kita akan bahas secara bersama-sama. Oke, itu langkah-langkah pembelajaran kita di saat ini. Diakhiri dengan sebentar penugasan yang ibu berikan dan juga penyampaian materi pada pembelajaran pekan depan. Baik, karena itu sekarang saatnya adik-adik akan membaca materi. Sudah dibuka bukunya, ya? Ya, bab 6 halaman berapa? Ya, baik, 53 sampai 60. Silakan ibu beri kesempatan kepada adik-adik untuk membaca
Baik, materinya sudah dibaca adik-adik? Oke, ya. Setelah materinya sudah dibaca, adik-adik perhatikan gambar yang ada. Ada yang bisa menjelaskan gambar apa itu atau apa yang terjadi dengan gambar ini? Ayo. Siapa yang bisa menjelaskan? Baik. Anggi sudah tersenyum. Gampang sekali. Coba Anggi. Apa yang terjadi pada gambar ini? Ada siapa-siapa di sini? Iya. Ada papa, mama dan anak. Ya. Ada bagian apa mama dan papa? Sedang menyayangi anaknya. Mama dan papa adalah cium yang dikasihi. Ya. Orang tua itu anak. Oh, Kiki bilang ada bapulo. Iya, betul. Sedang mencium dan memeluk. Ya, ada taruh tangan. Kalau orang masih kecil, jadi cuma taruh tangan. Kan? Ya, tanda kasih sayang. Nah, siapa anak dalam keluarga? Ya, kalau kita menafsirkan gambar yang ada, anak adalah tempat curahan kasih sayang. Ya. Anak adalah tanda utama dari cinta kasih mama dan papa yang saling berbalas. Apalagi? Iya, anak adalah merupakan anugerah dari Tuhan bagi mama dan papa. Anak adalah jawaban doa. Baik, anak adalah jawaban doa dari mama dan papa. Mama dan papa setelah memasuki tahap pernikahan ada berdoa. Tuhan, kasih akan petoran dua anak. Anda adalah jawaban doa, karena itu bersyukur. Tetapi bukan berarti bahwa keluarga yang tidak dianugerahkan keturunan atau anak adalah keluarga yang berdosa. Tidak ya. Tetapi Tuhan punya rencana yang besar bagi keluarga itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Keluarga itu mengadopsi, memelihara anak orang lain, ya, menjadi orang tua angkat, orang tua asuh. Sehingga ketiadaan anak kandung ya, bukan menjadi alasan bagi suami untuk berselingkuh, istri untuk berselingkuh. Tetapi sesungguhnya dipahami di dalam iman bahwa tidak dianugerahi anak adalah kesempatan besar untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Demikian adalah keberadaan anak di dalam keluarga. Ya. Dan selain daripada anak merupakan tanda utama dari cinta kasih ayah dan ibu sebagai anugerah yang di dalam kehidupan keluarga sebagai jawaban doa, tempat curahan kasih sayang, anak juga merupakan penyempurnaan dari segitiga cinta yang ada di dalam keluarga inti. Apa artinya segitiga cinta dalam keluarga itu? Segitiga cinta yang dimaksud adalah bahwa di antara papa, mama, dan anak memiliki kaitan erat ya, yang diikat dengan cinta kasih yang tulus. Itu artinya segitiga cinta di dalam keluarga. Mama, papa, dan anak memiliki kaitan yang erat atau relasi, hubungan yang erat ya, karena cinta kasih yang tulus atau dilandasi dengan cinta kasih yang tulus. Nah, adik-adik sekalian, tiga elemen dalam keluarga, mama, papa, dan anak masing-masing
memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab yang saling berbalas. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang menjadi tanggung jawab dari orang tua. Ya. Tanggung jawab dari orang tua kepada anaknya dilakukan sejak anak di dalam kandungan, kemudian anak menjadi besar ya dalam perkembangannya, dan sampai anak menjadi dewasa membentuk keluarga sendiri. Tanggung jawab orang tua itu kompleks, besar, luas, banyak. Ya. Karena itu membutuhkan apa? Kesabaran, membutuhkan kerja keras, ya, membutuhkan tanggung jawab yang besar dari mama dan papa. Nah, karena diikat dengan cinta yang tulus, ya, maka dalam pelaksanaan tanggung jawab ini juga perlu dilandasi dengan cinta yang tulus. Mama dan papa sebagai orang tua melaksanakan tanggung jawabnya tidak dalam keadaan terpaksa, tetapi melaksanakan tanggung jawab sebagai mama dan papa dalam keadaan yang ikhlas. Ikhlas mendidik, ikhlas mencukupkan kebutuhan, ikhlas mengasihi. Nah, apa tugas dari mama dan papa untukmu, untuk kita sebagai anak-anak? Apa, Yosua? Iya, tugas adalah mengasihi, ya, seperti ini gambarnya, mengasihi. Apalagi selain mengasihi, tugas mama dan papa. Oh ya, bagus. Sri Mega bilang mau kasih makan, mau siap makan, mencukupkan kebutuhan. Kebutuhan apa-apa itu? Makan, minum, kebutuhan pangan, ya, kebutuhan sandang, kebutuhan papan. Pangan itu makanan, minuman, sandang itu baju, gitu. Nona-nona nyong-nyong beli akan DP body, lipstick, minyak wangi, ya. Kemudian tempat tinggal. Apalagi tanggung jawab orang tua? Apalagi? Iya, memberikan pendidikan yang baik. Tanggung jawab orang tua adalah memberikan pendidikan yang baik. Pendidikan yang diberikan bukan berdasarkan pemikiran orang tua, bukan berdasarkan keinginan orang tua, tetapi pendidikan yang diberikan adalah pendidikan yang berdasarkan firman atau berdasarkan Alkitab, sesuai dengan keinginan Tuhan. Nah, itu adalah tanggung jawab orang tua. Orang tua sedang menunaikan tanggung jawab mendidik anak. Ini sedang memberikan pengertian, sedang mengarahkan anaknya sudah pemuda. Ya. Jadi luar biasa tanggung jawab orang tua. Nah, jika orang tua menunaikan tanggung jawab dengan tulus, dengan ikhlas, dalam ikatan cinta kasih yang tulus, maka anak juga sama memiliki tanggung jawab yang perlu dilakukan dengan ikhlas dalam dasar cinta kasih. Apa yang menjadi tanggung jawab anak? Silakan satu orang siswa ibu minta baca kitab Keluaran pasal 20 ayat 12. Silakan. Spontanitas yang rindu untuk membaca Alkitab, bacakan. Oke, baik ya. Jika sudah membuka Alkitab dan semua buka Alkitab, silakan juga bacakan. Iya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu.
yang menjadi tanggung jawab anak kepada ayah dan ibu, kepada mama dan papa. Menghormati orang tua. Ya. Tanggung jawab mama dan papa menghormati orang tua. Apa artinya hormat kepada orang tua? Itu yang akan digumuli dalam diskusi kita kali ini. Ya. Adik-adik akan berdiskusi tentang apa yang dimaksud dengan hormat atau arti hormat kepada orang tua. Silakan membentuk kelompok. Masih ingat teman-temanmu sekelompok? Ya, masih ingat. Silakan langsung membentuk kelompok. Oke, sudah terbentuk kelompok, buka LKPD-mu dan kemudian perhatikan langkah-langkah ya diskusi. Apa yang Anda lakukan dalam diskusi? Sudah duduk di kelompok masing-masing, semua peralatan yang dibutuhkan dalam diskusi sudah cukup tersedia ya. Dan kemudian selamat berdiskusi. Amati gambar dan kemudian percakapan, jawab pertanyaan yang ada pada LKPD-mu ya. Berdasarkan pengamatan gambar, berdasarkan penjelasan ibu, dan tentu berdasarkan materi yang Anda baca pada buku tadi. Jawab apa arti hormat terhadap orang tua. Pertanyaan yang mengarahkan Anda dalam pelaksanaan diskusi. Silakan. Baik adik-adik sekalian, diskusi telah selesai waktunya. Semua sudah selesai? Ya, bagus. Semua sudah selesai dan saatnya adik-adik akan melaporkan hasil kerja kelompokmu melalui presentasi di depan. Kepada kelompok 1 disilakan dan beri aplaus untuk kelompok 1. Beri semangat bagi mereka supaya mereka akan bersemangat dan percaya diri dalam menyampaikan hasil diskusinya. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan yang akan dibawakan oleh rekan yang ada di samping saya. Hasil dari diskusi kami yaitu pertanyaannya yang pertama yaitu apa arti hormat kepada orang tua. Baik, dari pengamatan kami terhadap gambar yang ada, dari buku sumber, juga dari penjelasan ibu, kami dapat menyimpulkan bahwa gambar 1 adalah contoh tanggung jawab yang harus kita lakukan oleh seorang anak kepada orang tua, yaitu membantu orang tua di kebun tempat orang tuanya bekerja. Dan gambar kedua menurut kami adalah contoh tanggung jawab anak kepada orang tuanya, yaitu menyayangi orang tua dengan cara merawat, memberi makan dan minum ketika orang tuanya tidak dapat melakukan apa-apa lagi atau sedang sakit. Jadi sehubungan dengan pertanyaan apa arti menghormati orang tua, menurut kami menghormati orang tua yaitu membantu orang tua dalam melakukan pekerjaan dan mencintai mereka dengan cara merawat dan menyediakan kebutuhan hidup orang tua ketika mereka tidak berdaya karena sakit dan sudah lanjut usia. Sekian dan terima kasih. Ya, luar biasa kelompok 1 ya, luar biasa. Ya, dan tentu adik-adik juga yang lain di kelompok sudah luar biasa berpartisipasi menanggapi pertanyaan dari apa yang mereka laporkan. Silakan duduk kepada kelompok 1 dan kelompok 2. Disilakan beri semangat bagi kelompok 2 dan beri aplaus untuk kelompok 1 yang sudah melaksanakan tugasnya melaporkan hasil kerjanya atau hasil diskusinya. Luar biasa. Silakan kelompok 2.
Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bagaimana sikap kita dalam menghormati orang tua. Dan di sini akan disampaikan oleh teman saya yang Pertanyaan adalah, apa arti hormat kepada orang tua? Berdasarkan gambar yang telah kelompok kami amati, gambar pertama menunjukkan bahwa sikap seorang anak kepada orang tuanya dalam bentuk menghormati, yaitu dalam sikap yaitu membantu orang tuanya di kebun atau meringankan pekerjaan orang tua yang ada di kebun. Dan untuk gambar yang kedua, kami dapat mengartikan bahwa seorang anak membantu orang tuanya, yaitu di mana keadaan atau kondisi orang tuanya yang sedang sakit. Dan berdasarkan gambar yang telah kami amati, kami dapat menyimpulkan bahwa menghormati atau hormat adalah sikap atau perilaku kita kepada orang tua, yaitu dalam bentuk perhatian, kasih sayang, ataupun sikap kita sehari-hari, yaitu dengan membantu ataupun merawat orang tua kita yang sedang sakit ataupun telah lanjut usia. demikianlah hasil diskusi kami dan terima kasih. Oke, sudah selesai. Dan Ibu melihat bahwa apa yang menjadi jawaban Anda adalah luar biasa. Ya. Karena itu, sebelum menyimpulkan pelajaran saat ini, Pak Ibu berikan kesempatan kepada adik-adik siswa yang mungkin masih ingin bertanya. Ya, masih ada sesuatu yang perlu dipertanyakan, silakan diberi kesempatan. Oh, oke. Silakan Edward. Mendengar penjelasan Ibu dan memperhatikan gambar satu yang sudah Ibu tayangkan tadi, saya akan memberikan pertanyaan, tugas mana yang harus kami prioritaskan, tugas sekolah atau tugas rumah? Karena jujur saja kami seringkali mendapat tugas dari guru-guru kami dan kami tidak dapat melakukan tugas rumah kami, seperti misalnya pergi ke kebun. Pertanyaan yang luar biasa, Edward bertanya, bagaimana ya, orang punya sikap ketika di sekolah banyak tugas diselesaikan sementara, dituntut juga tanggung jawab di rumah untuk bantu orang tua. Apa yang akan siswa prioritaskan? Apa yang Anda lebih dahulukan? Tugas sekolah atau tugas rumah? Tanggung jawab anak adalah membantu orang tua. Tetapi bukan berarti bahwa membantu orang tua itu akan membuat Anda mengabaikan tugas-tugas sekolah. Tidak demikian. Anda harus menyelesaikan, membuat tugas sekolah dulu. Sesudah itu Anda bantu orang tua. Tetapi membantu orang tua itu ya banyak peluangnya. Membantu orang tua Pak Mama dan Papa bukan berarti nanti mau pergi kebun atau mau pergi kebun, nanti mau pergi pantai. Ketika Anda bangun pagi saat teduh ya, berdoa, cara berdoa atau bangun pagi sebelum tidur, iya, bangun pagi berdoa, baca Alkitab. Sesudah itu beres-beres tempat tidur, itu membantu orang tua merapikan tempat tidur. Sesudah itu menyapu rumah, bantu orang tua. Bukan nanti mau pergi kebun, ya toh. Jadi membantu orang tua dapat Anda lakukan di pagi hari sebelum Anda bersiap ke sekolah. Nah, jika pulang dari sekolah, banyak tugas sekolah yang akan lakukan. Selesaikan tanggung jawabmu sebagai siswa. Bikin tugas sekolah. Ya kan, Anda juga perlu istirahat. Tetapi ketika libur, ya toh, Anda boleh ikut Mama dan Papa di kebun. Mau pergi melaut atau menunggu di pantai. Ketika Papa pulang menjemput ikan,
dan lain-lain sebagainya. Ya kan? Jadi membantu orang tua jangan dijadikan alasan untuk mengabaikan tugas sekolah. Ya. Tetapi lakukanlah dengan baik, dengan bijaksana, ya. Bacalah dan lihat peluang-peluang di mana Anda bisa membantu orang tua. Oke, bisa begitu ya? Baik. Nah, saatnya kita akan menyimpulkan pembelajaran kita saat ini, adik-adik sekalian. Apa arti hormat? Tadi sudah Anda uraikan, ya, sudah Anda sampaikan dalam laporan hasil diskusi bahwa sikap hormat terhadap orang tua artinya adalah santun kepada orang tua. Oke, bagaimana itu santun kepada orang tua? Santun kepada orang tua yaitu dengan bersikap sopan, ya. Bersikap sopan, tidak berbicara kasar, jangan berbicara kasar ke siapa mama dan papa, jangan mencaci, ya. Apalagi memikirkan dan merancang kejahatan kepada orang tua, melepas tangan kepada orang tua, sampai ini gambar anakmu pukul orang tua, dosa besar di hadapan Tuhan, dan anak-anak tidak akan diberkati, tetapi malah terkutuk ketika melepas tangan atau memukul orang tua. Banyak kasus di televisi yang diberitakan anak-anak memukul orang tua, bahkan sampai melakukan tindakan kriminal pukul orang tua. Ini sungguh sangat tidak diharapkan menjadi bagian kehidupan Anda, tetapi malah yang diharapkan adalah bahwa Anda bersikap santun, menghormati orang tua. Oke? Selanjutnya, hormat juga berarti bertanggung jawab membantu dan memelihara kelangsungan hidup orang tua. Anda menjawab itu dengan pengamatan di gambar dan kemudian membaca materi, ya, dan penjelasan kali ini sebagaimana gambar yang ada. Membantu orang tua. Ada apa ini anak? Baik, anak sedang menuangkan air kepada papanya, menuangkan air di gelas atau di mangkok, ya. Melayani orang tua, luar biasa. Ini gambaran anak seorang petani yang ada di kebun. Jangan malu, ya. Membantu orang tua sebagai petani. Dan apapun profesi orang tua diyakini sebagai anugerah Tuhan. Karena itu harus didukung dan harus dibantu. Sebagaimana Tuhan Yesus, gambaran yang ideal, ya, dalam kehidupan keluarga adalah keluarga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bersama dengan orang tuanya. Di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Yusuf adalah orang tuanya Tuhan Yesus. Kerjanya adalah baik, tukang kayu. Kiki so bilang lebih dulu, tukang kayu. Tuhan Yesus membantu papanya bekerja sebagai tukang kayu. Itu juga yang harus kita teladani, kita ikuti, ya. Membantu orang tua dalam profesi mereka, dalam tugas mereka, dalam tanggung jawab mereka. Jangan mau gengsi-gengsian karena sonyong deng nona, malu mau bantu pa mama deng papa, mau pi kobong, malu mau pi pante kata sonyong-nyong deng nona. Tidak demikian, ya. Tadi disampaikan bahwa tanggung jawab orang tua dan anak itu berbalas atau berimbang, dilandasi dengan kasih yang tulus. Ikhlas, dan itu anak-anak juga harus demikian. Ikhlas, tulus, dengan cinta kasih yang dalam dinyatakan kepada orang tua, yang membantu orang tua dan juga memelihara kelangsungan hidup orang tua. Mama dan papa sakit, orang rawat dengan baik-baik, orang jaga, tetapi jangan nanti merawat dan jaga kalau sakit. Ketika mereka pun sehat, kita berikan perhatian khusus kepada mama dan papa sebagai tanda sayang kita. Anak menyuapi orang tuanya, ya. Membantu dan memelihara kelangsungan hidup orang tua. Kalau orang tua sudah tidak bisa berbuat apa-apa,
Besok-besok kamu sok kerja, sok ada gaji. Tiap bulan perlu ada budget untuk mama dan papa. Sesuai dengan penghasilanmu tentu. Untuk belanja mereka, untuk persembahan mereka, untuk kebutuhan mereka. Ya. Jangan berbelit mama dengan papa. Sebab apa? Upamu besar di surga. Umurmu panjang, tadi kata firman Tuhan. Rahasia umur panjang, menghormati orang tua. Ya, Kejadian, maksud ini Keluaran 20 ayat 12. Jadi jangan berhitung dengan mama dan papa. Mau berhitungnya tidak mau dapat balas mama dengan papa. Punya kebaikan dan jasa di dalam hidup kita. Oke, selanjutnya arti hormat kepada orang tua adalah mengakui, ya, mengakui dan kemudian menghargai kewibawaan orang tua sebagai orang yang ditugaskan oleh Tuhan untuk mendidik kita. Nah, bagaimana rasa penghargaan kita dan pengakuan kita kepada papa dan mama? Yaitu dengan menurut dan mendengar, patuh terhadap orang tua dalam didikan-didikan yang mereka berikan, tidak membangkang. Ini gambaran anak yang membangkang, tidak demikian. Tetapi kita perlu menghargai dan mengakui kewibawaan orang tua melalui kepatuhan dan penurutan kita kepada mereka dalam pendidikan-pendidikan yang mereka berikan. Sebab orang tua tidak menghendaki yang jahat pada anak-anaknya, tetapi orang tua selalu mengharapkan anak-anaknya sukses, berhasil dalam kehidupan, menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang membanggakan. Ya, itu. Karena itu beberapa hal tadi, mulai dari santun, kemudian membantu orang tua, ya, memelihara, merawat kehidupan orang tua, dan memberikan penghargaan, pengakuan kepada orang tua dalam wibawanya sebagai utusan Tuhan untuk mendidik kita. Itu adalah nilai-nilai Kristen yang perlu adik-adik miliki sebagai anak dalam tanggung jawabmu kepada orang tua. Nah, semoga bahwa sesudah pembelajaran ini adik-adik dapat mewujudkan itu di rumah bersama mama papa dan seisi rumahmu, sehingga pembelajaran kita tentu memiliki faedah atau manfaat, dapat merubah kualitas hidupmu melalui perubahan tingkah laku, cara berpikir, dan cara bertutur kata. Tuhan menolong adik-adik sekalian dan menolong kita semua. Oke, adik-adik, dan selanjutnya silakan adik-adik mengisi soal-soal yang ada di LKPD. Ibu berikan waktu kepada adik-adik untuk mengisi soal-soal dengan jujur, ya, bekerja. Silakan. Baik, sudah selesai adik-adik, waktunya adik-adik mengisi soal, dan minta tolong ketua kelas kumpulkan lembar kerja temanmu. Oke, ya, sudah, terima kasih ya ketua kelas, dan kita akan membahas, ya, soal yang sudah adik-adik isi tadi. Oke, nomor 1, jelaskan arti sikap hormat kepada orang tua. Arti sikap hormat adalah santun, patuh terhadap orang tua. Hormat berarti membantu dan bertanggung jawab memelihara kelangsungan hidup orang tua. Hormat berarti menghargai dan mengakui kewibawaan orang tua, yaitu dengan mengakui bahwa orang tua ditugaskan oleh Tuhan untuk menjadi pendidik anak. Nomor 2, sebutkanlah hukum kelima dari 10 hukum Tuhan tadi. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan mangsali. Nomor 3, jelaskan apa arti segitiga cinta dalam keluarga. Segitiga cinta artinya, iya, adanya kaitan erat 3 elemen dalam keluarga yang diikat karena cinta kasih yang tulus, yaitu, ya, baik ibu dan anak yang masing-masing memiliki tanggung jawab di dalam keluarga. Dan nomor 4 adalah uraikan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Mengasihi, mencukupkan kebutuhan anak, memberikan pendidikan yang baik.
Ya, orang tua melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai ayah dan ibu sejak anak dalam kandungan sampai anaknya menikah atau membentuk keluarga yang baru. Dan hal ini membutuhkan kerja keras, membutuhkan kesabaran, membutuhkan tanggung jawab yang besar dari orang tua. Dan nomor yang terakhir, nomor kelima, jelaskan keberadaan anak di tengah keluarga. Tadi sudah ya, apa? Baik, anak sebagai tanda utama ya di tengah keluarga atau tanda utama dari cinta kasih mama dan papa yang saling berbalas. Anak juga merupakan anugerah utama bagi keluarga Kristen. Dan kemudian anak yang menyempurnakan segitiga cinta keluarga, yaitu mama dan papa bersama dengan anak. Demikian jawaban dari soal-soal yang ibu berikan. Ada yang dapat 100 atau benar semua? Luar biasa. Semua mendapat benar semua. Artinya adik-adik memperhatikan dan memahami dengan baik apa yang ibu jelaskan, dan adik-adik dapat mengamati, memperhatikan dengan baik apa menjadi tugas dalam pembelajaran ini. Oke, ibu sangat senang dan bersyukur. Mudah-mudahan bahwa tidak sekedar menjadi pengetahuan Anda, tetapi Anda dapat mewujudkan itu di rumah bersama mama dan papamu dan keluargamu atau seisi rumah. Dimanapun juga Anda berada, Anda dapat menyatakan sikap-sikap yang baik ini. Demikian pembelajaran kita saat ini, dan ibu memberikan tugas pada Anda untuk dikerjakan di rumah. Minggu depan dikumpulkan. Tugasmu adalah membuat clipping ya tentang tanggung jawab orang tua dan juga tanggung jawab anak terhadap keluarga. Buatkan analisisnya ya. Sekali lagi bahwa Anda punya tugas di rumah adalah membuat clipping tentang tanggung jawab orang tua dan anak terhadap keluarga, dan buatkan analisisnya. Kemudian untuk materi pekan depan yang akan kita pelajari adalah materi yang sama ya, yaitu tanggung jawabku terhadap keluarga. Submaterinya adalah bahasa Quran 20 ayat 12. Oke, demikian pembelajaran kita saat ini. Adik-adik silakan kembali ke tempat duduk masing-masing ya, rapikan kelas, meja, kursi dikembalikan pada tempatnya yang semula. Kita akan akhiri pembelajaran ini dengan berdoa. Kita akhiri pembelajaran ini dengan berdoa. Oke, cepat-cepat. Baik. Kalau sudah, silakan adik-adik berdiri. Letakkan di meja dulu tasmu. Jangan digendong dulu tas. Orang mau berdoa. Ya, mari berdoa. Syukur bagimu Tuhan yang sudah menolong kami dalam pembelajaran saat ini. Kiranya kasih setia akan terus menyertai kami sekalian, teristimewa anak-anak kami, hingga mereka boleh merealisasikan, mewujud menyatakan pengetahuan yang mereka dapatkan saat ini di rumah dengan menjadi anak-anakmu yang setia, anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang membanggakan orang tua, yang mampu mengasihi orang tuanya dengan sungguh, yang mampu menyatakan rasa hormat dengan ikhlas kepada orang tuanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu yang menolong anak-anak kami di rumah dalam tugas dan tanggung jawab mereka, baik itu tugas sebagai siswa untuk dapat menyelesaikan pekerjaan rumah dengan baik, tetapi juga tugas mereka sebagai anak di rumah membantu orang tuanya. Kiranya mereka selalu sehat dan di dalam kekuatan Tuhan semata. Terpujilah nama Tuhan. Ini kami yang berdoa, mengucap syukur sambil menutup kegiatan pembelajaran saat ini di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kekasih jiwa kami. Amin. Oke adik-adik, demikian dan selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.